Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Jakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita hari ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mazmur 8 ayat 10 mengatakan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mari kita menyembah Tuhan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita tinggikan dan agungkan Dia. Karena Dialah Allah yang luar biasa. Dialah pemimpin hidup kita. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Dialah waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Dan itulah Allah kita. Mari kita tinggikan dan agungkan. Yes, we worship you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Yes, we worship you, God. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. We worship you, Lord. We worship you. I worship you. Cause you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, God. Yes, we worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, God. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. You are here, touching every heart. Here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Yes, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here turning life around, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. We worship you, Lord. Yeah. I worship you, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. How great is our God. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Yes. Yes. Engkau Allah yang luar biasa. Mari angkat hatimu kepada Tuhan dan sembah Dia. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Name above all names. Sing how great. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Katakan bersama-sama, besar Allahku, besar Allahku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Yesusku, katakan besar Allahku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Engkau Allah yang patut dipuji dan diagungkan. Tiada Allah seperti Engkau, Yesus. Yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Menyelamatkan kami yang berdosa. Kami yang sebenarnya tidak layak untuk ditebus. Tapi oleh darah-Mu Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Tuhan.
Dan biarlah hidup kami, hati kami, seluruh kehidupan kami memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang patut dipuji dan diagungkan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan bangkit berdiri, mari kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu dengan singer akan membacakan ayat yang ganjil. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu bersama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bertepuk tangan. Karena Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Raja Maha Besar. Yes. Mari katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Yeah. Sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Oh yeah. Come on. Mari datang menyembah Dia. Yeah. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya semuanya. Dengan bersuka bernyanyilah, nyebut keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, itulah Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia, haleluya. Sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Asik. Mari datang menyembah Dia. Datang menyembah Dia. Karena Dia pencipta dunia ini, amin. Dia pencipta dunia ini. Dia
Amin. Bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung tunduk, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, agar kita boleh dicelikan untuk memahami kebenaran dan hidup sebagai seorang Kristen yang makin hari hidup serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian ini, Roh-Mu yang hidup, penuhi dan mengalirlah dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Engkaulah Allah yang patut dipuji dan diagungkan. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, penuhi diri kami, pimpin kami di dalam jalan kebenaran-Mu, sertai kami dalam setiap keputusan hidup kami. Kami tak dapat hidup tanpa pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami buka hati, memohon jamahan-Mu. Ku
hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan kita kembali lagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Dan kita bersyukur untuk kesempatan setiap kali kita belajar firman Tuhan itu tandanya kita akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, makin serupa dengan Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu, Tuhan kami sungguh-sungguh rindu Engkau mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat kuasa-Mu menolong setiap kami agar kami mampu Tuhan mengerti firman-Mu hari ini. Tuhan kami berdoa biarlah lewat pembahasan hari ini kami di tengah berbagai kelemahan dan kekurangan kami diajar kembali oleh kebenaran-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kami serahkan Tuhan sepenuhnya pemberitaan ke depannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu ini kita memasuki minggu kenaikan Yesus, di mana ketika kenaikan Yesus, Yesus menjanjikan Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya dan Roh Kudus membuat murid-murid mampu untuk berkarya di dalam kehidupannya. Jadi seluruh tema bulan ini adalah berbicara tentang mengikuti roh kebenaran. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang kesatuan dalam roh. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib tetapi satu Allah yang mengerjakan semua di dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya. Bapak sekalian, seruan untuk kesatuan terjadi di beberapa waktu tahun terakhir ini. Ini menjadi topik yang terus digaungkan, terus menjadi isu yang tidak berhenti ya. Di mana kita masih melihat bahwa ada berbagai penolakan, isu penolakan terhadap keberagaman dan tindak-tindakan yang tidak pantas kepada mereka yang berbeda. Tahun lalu kita mendengar seruan di Amerika tentang Black Lives Matter ya, di mana ada keseruan kepada ketidakadilan kepada kulit hitam, warga kulit hitam. Muncul karena ada kasus George Floyd, kalau Bapak sekalian masih ingat akan hal ini. Di mana begitu banyak gelombang orang ingin menyuarakan kesatuan di tengah berbagai ras yang ada. Selang kemudian terjadi lagi sebuah gerakan lagi bernama gerakan Stop Asian Hate. Ya, karena perilaku diskriminatif dan kekerasan terhadap warga Asia di Amerika. Nampaknya memang belum berakhir. Tapi ini terus menjadi perjuangan dan seruan kembali. Dan ini menjadi trending topik di Twitter dan berbagai tempat. Menunjukkan banyak orang yang concern akan kesatuan hal ini. Dan isu ini rekan-rekan juga menjadi concern bagi gereja yang ada di Amerika. Barna Group ya,
dengan beberapa gereja lainnya juga mengadakan sebuah konferensi dan membangun jaringan bersama dalam menanggapi isu rasial ini. Dia menamakan ini sebagai Beyond Diversity untuk membangun kesadaran akan kesatuan di tengah keberagaman yang ada. Itu mengharapkan adanya perubahan dalam menanggapi isu rasial yang kelihatannya harusnya ini kan bukan menjadi isu yang besar. Namun Bapak sekalian, nampaknya ini akan masih terus terjadi di dalam perjalanan dunia maupun di dalam gereja. Dan berbagai persoalan perbedaan ini dapat membawa kerusakan dan perpecahan. Dan Beyond Diversity ini sangat menekankan kesatuan di tengah semuanya itu. Rekan-rekan, seruan dan usaha kesatuan saya rasa juga perlu ada di tengah gereja yang ada di Indonesia saat ini. Terutama di internal gereja kita satu sama lain. Ini bukan isu yang akan berhenti 1 atau 2 waktu. Kesatuan di tengah keberagaman itu harus diusahakan dan terus diwujudkan bersama. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari dan terus kita perlu pahami bahwa untuk menyatukan tubuh Kristus, ya, kesatuan tubuh Kristus tidak dimulai oleh inisiatif manusia, tetapi kesatuan itu adalah karya Roh Kudus bagi gereja. Kesatuan itu sudah dimulai sejak Roh Kudus dicurahkan, di mana gereja pada hari itu menerima curahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Gereja seperti yang dikatakan Yesus sebelum kenaikannya, waktu pelayanan dalam dunia, bahwa dia akan membaptis gerejanya dengan Roh Kudus. Gereja sepanjang abad dan sepanjang zaman akan dibaptis, yang artinya disatukan oleh Roh Kudus. Mengutip John Calvin, the Holy Spirit is the bond by which Christ efficaciously unites us to Himself. Roh Kuduslah yang mengikatkan kita sebagai tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala dari gereja. Karya Roh Kudus melahirbarukan kita, mengajarkan kita akan kebenaran melalui firman-Nya, menguduskan hidup kita, memberikan kita berbagai karunia untuk melayani Tuhan, bertumbuh bersama sehingga gereja dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Dan ini menjadi sebuah sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan gereja, bahwa itu tidak dimulai daripada pekerjaan manusia. Roh Allah yang mulai terlebih dahulu berkarya di dalam kehidupan umat-Nya. Dan ini harus terus menjadi sebuah ingatan bagi kita. Kita tidak berjuang sendirian. Ada Roh Tuhan yang bersama dengan kita. Dan Roh Kudus juga memberikan berbagai kapasitas rohani, ya, yang hari ini kita akan bahas lebih dalam. Yaitu berbagai karunia roh di tengah keberagaman dalam tubuh Kristus. Yang kita dapat lihat bersama-sama terus berkarya di tengah kita untuk perjalanan tubuh Kristus menjadi harmonis dan bersama-sama. Dan ini menjadi harapan dari Kristus di dalam doanya, yaitu supaya muridnya satu sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Tetapi rekan-rekan, hari ini kita lihat apa yang terjadi dalam jemaat Korintus terjadi sebaliknya, rekan-rekan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa. Jemaat ini ya, kalau kita lihat ini jemaat yang mungkin kita iri ya, melihat ada berbagai potensi di dalam jemaat ini. Apa saja? Jemaat ini hidup di wilayah pelabuhan, yaitu pusat perdagangan pada masa itu dan peradaban. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang sulit sekali untuk mendapat jangkauan perdagangan sebaik jemaat yang di Korintus. Jadi tentu saja dalam hal ini ekonomi mereka secara umum cukup baik. Selain itu, jemaat ini juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan untuk menyatakan Kristus di tengah berbagai suku, ras, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan berbagai keyakinan. Karena pada masa itu, jemaat Korintus, wilayah Korintus ini sangat beragam sekali orang yang di sana. Dan jemaat ini juga sangat kaya dengan bermacam-macam karunia rohani. Jadi Paulus pernah melayani di sana pada perjalanan misi keduanya, waktu dia melayani dan di sana terjadi begitu banyak orang bertobat di jemaat Korintus ini. Dan 1,5 tahun dia melayani dan dia meninggalkan jemaat Korintus dan melayani lagi di tempat lain. Tetapi berapa waktu setelah Paulus meninggalkan jemaat Korintus ini, terjadi perpecahan di tengah mereka.
Isu perpecahan terjadi dalam jemaat Korintus. Ada isu kebanggaan kelompok di tengah mereka. Itu muncul segregasi, yaitu pemisahan antar satu sama lain terjadi di tengah mereka. Ada kebanggaan suku dan golongan di tengah mereka. Dalam komentari Matthew Henry mengatakan bahwa jemaat Korintus itu suka saling merendahkan, Bapak sekalian. Jadi orang Yunani merendahkan Romawi, orang Romawi merendahkan Yahudi. Dan orang Yahudi merendahkan kedua golongan ini. Jadi kita lihat ada sebuah sequence saling merendahkan satu sama lain. Dan ini terjadi karena mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan ini menjadi refleksi bagi kita juga. Ya, seringkali ada kebanggaan demikian terhadap suku ataupun ras yang kita punya. Selain itu juga mereka membiarkan diri mereka dipengaruhi berbagai dewa-dewi, penyembahan berhala, dan filsafat dunia. Ada berbagai idolatry masa itu. Di sana ada banyak sekali kuil-kuil pelacuran bakti, ya, di mana orang-orang bisa melakukan pelacuran sebagai bagian dari ibadah di tengah mereka. Dan juga kita bisa lihat ya, dari pasal 5 sampai 7 ada penyimpangan seksual yang luar biasa di tengah jemaat Korintus ini. Pasal 8 sampai 10 adanya makanan penyembahan berhala di tengah mereka. Yaitu mereka bertanya tentang makanan berhala. Dan mereka juga berhadapan dengan berbagai filsafat hidup yang berbeda dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Dan dampaknya adalah kehidupan dalam persekutuan orang percaya yang ada di tengah yang sudah dikaryakan Roh Kudus itu, ketika Roh Kudus memberikan bermacam-macam karunia untuk menyatukan mereka sebenarnya, saling bersinergi, melayani satu sama lain, tetapi malah itu menjadi alat untuk pepecahan. Karunia rohani dari kata karismata yang seharusnya adalah sebuah anugerah dari kata karis ya. Karis itu anugerah Allah, tetapi justru hal yang rohani juga bisa dipakai untuk alasan duniawi atau urusan-urusan pepecahan di dalamnya. Nah, Paulus menyerukan agar mereka memiliki kesatuan di tengah berbagai keragaman di tengah tubuh Kristus. Paulus melihat berbagai keragaman di tengah mereka. Minimal ada lebih dari 10 jenis karunia ada di tengah mereka. Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mukjizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Dan masih banyak lagi rekan-rekan di tengah mereka begitu kaya dari berbagai macam karunia yang ada. Tetapi karunia-karunia yang beragam itu justru mereka tanggapi dengan cara yang tidak seharusnya di dalam Tuhan. Dan Paulus ingin dalam teks hari ini meletakkan prinsip dasar yang mereka butuhkan di tengah berbagai keragaman karunia roh yang mereka punya itu, agar mereka dapat satu di tengah yang lain. Dari Paulus ingin adanya prinsip untuk mengusahakan kesatuan di tengah keberagaman. Ini ada prinsip-prinsip dasar yang diperlukan. Kita dapat lihat bagian ini ya. Kesatuan dan keberagaman karunia itu berasal, yang pertama adalah bersumber dari Allah Trinitas. Ya, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah Bapa adalah satu. Jadi di sini kita dapat lihat roh, Tuhan, dan Allah ya. Dalam artian di sini adalah Bapa, Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Jadi Allah adalah satu hakikat ya di dalam 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada keberagaman dalam tubuh Kristus. Itu adalah sebuah kekayaan dan keindahan yang merefleksikan hakikat Allah itu sendiri. Jadi jemaat Korintus diajarkan bahwa kita tidak memandang karunia-karunia yang ada itu sebagai sesuatu yang membedakan antar satu sama lain. Yang membuat permusuhan, yang membuat pertikaian di antara mereka. Tetapi justru itu adalah refleksi dari Allah Trinitas yang beragam itu. Yang beragam sebagai wujud di tengah jemaat yang ada itu. Dan Allah yang di dalam 3 pribadi itu adalah unity in diversity di dalamnya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat keberagaman itu sebagai keindahan dan justru menjadikan itu penghalangan dan untuk dimusuhi,
kita perlu mempertanyakan identitas kita sebagai orang Kristen. Karena inilah salah satu keunikan Kristen, yaitu hidup merefleksikan Tuhan yang dia yakini. Gambaran keindahan dari bermacam-macam karunia dan rupa-rupa karunia dengan fungsinya masing-masing, itu seperti taman bunga, rekan-rekan. Taman bunga itu di dalamnya terdapat bermacam-macam warna, ya, sehingga menimbulkan warna yang indah. Kalau saya suka jalan-jalan, rekan-rekan, melihat berbagai tanaman sekitar. Tapi kalau hanya warnanya hijau saja, indah seindah, tetapi kurang, rekan-rekan. Bagaimanapun dengan berbagai warna-warni yang ada itu membuat keindahannya semakin terpancar. Ataupun seperti rangkaian bermacam-macam nada yang menghasilkan keindahan sebuah lagu, ya. Sebuah lagu itu dari berbagai macam nada yang ada. Jadi disinilah letak keindahan di dalam tubuh Kristus yang refleksinya adalah Tuhan yang dia percayai. Bahwa di tengah berbagai perbedaan harusnya dipandang sebagai sesuatu yang menyatukan. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua adalah untuk kepentingan tubuh Kristus. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama di sini yang dimaksudin adalah kepentingan di dalam tubuh Kristus, ya. Makanya ayat 12 di bawahnya lebih menekankan kepada Kristus. Kepentingan tubuh Kristus yang bersama-sama menyatu di dalamnya. Yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki kepentingan untuk bersama-sama saling menolong. Kalau terjemahan ESV itu common good, ya. Di dalamnya itu sama-sama mengalami kasih Tuhan, di dalamnya sama-sama mengalami kebaikan bersama. Dan ini tidak boleh tidak ada di dalam perbedaan dan beragaman di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Nah, persoalan perpecahan seringkali rekan-rekan bukan datang dari karena perbedaan. Perbedaan sebenarnya tidak membuat perpecahan. Indonesia saja kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya, beraneka ragam tetapi satu juga. Jadi itu ada prinsip bersama-sama kita bisa hidup bersama dengan berbagai keragaman yang ada. Tetapi yang jadi masalah yang membuat perpecahan itu adalah motivasi yang terselubung di belakang itu. Motivasi yang muncul di belakang itu. Ada kepentingan diri sendiri, ada kepentingan golongan di dalam komunitas tubuh Kristus. Motivasinya lain, rekan-rekan. Nah, inilah yang sangat dalam tuh, yang ada di dalam belakang, ya, di dalam hati orang-orang yang kita nggak bisa lihat. Tetapi motivasi itu akan terus memancarkan dirinya dan itu akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Jadi ada motivasi mencari keuntungan, motivasi permusuhan, kebencian, merasa diri atau kelompok lebih tinggi daripada yang lain. Ini akar masalah munculnya perpecahan dalam tubuh Kristus. Dalam konteks jemaat Korintus ini, salah satu penyebab dari perpecahan adalah kalau kita lihat cermati di dalam pertemuan ibadah mereka, yaitu salah satunya adalah karunia bahasa roh, rekan-rekan. Yang kita mungkin lihat sekarang juga jadi menjadi salah satu PR bagi kita. Dan Paulus mencermati sungguh-sungguh karunia ini. Walaupun Paulus tidak bermaksud mendiskreditkan, ya, karunia ini ataupun karunia yang lainnya. Tetapi mengungkapkan sebuah realitas perpecahan di tengah mereka karena kebanggaan mereka akan bahasa roh yang menimbulkan kekacauan di tengah tubuh Kristus. Bahkan tulisannya ditulis, ya, bahwa ada bagian lain Alkitab mengatakan bahwa kalau ada orang yang belum percaya masuk, dia akan menyangka tubuh Kristus yang jemaat Korintus itu gila. Karena mereka menggunakan karunia bahasa roh dengan begitu kacau di tengah mereka. Makanya kalau kita lihat Paulus menulis karunia-karunia yang ada tadi, dia meletakkan karunia bahasa roh paling bawah. Dan dalam bagian Alkitab juga yang lain dia meletakkan bahasa roh di paling bawah. Bukannya Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu rendah atau tidak lebih baik, tetapi dia ingin akan adanya perasaan kerendahan hati di tengah mereka. Itu tidak membanggakan karunia yang mungkin dianggap berbeda dengan yang lain. Tidak menganggap bahasa roh sebagai karunia yang surgawi, bahasa-bahasa yang rohani. Dan Paulus berbeda sekali melihat hal ini. Paulus memandang karunia bahasa roh tidak beda dengan karunia lain. Jadi karunia yang sama seperti yang lain, rekan-rekan. Jadi kalau kita memiliki sesuatu yang mungkin berbeda dengan
secara umum karunia yang lain seharusnya kita refleksikan bahwa itu adalah keindahan dari keberagaman, bukan untuk dibanggakan bagi diri sendiri. Persoalannya kadang-kadang juga bukan karena satu atau dua jenis karunia, tetapi semuanya itu, isu perpecahannya itu terjadi karena apa yang ada di belakang, yaitu motivasi yang terselubung itu. Ada seorang hamba Tuhan melakukan riset ya, survei singkat penyebab pemecahan masa kini. Yang dulu, kalau masa dulu ya, ada seringkali karena doktrinal. Tetapi sekarang ketika disurvei secara singkat, muncul adalah masalah uang, rekan-rekan. Memfavoritkan tokoh agama tertentu, itu nomor 2. Nomor 1 uang, nomor 2 favoritkan tokoh agama tertentu. Terus yang ketiga praktek liturgi berbeda-beda ya. Perbedaan liturgi itu menjadi masalah besar, yang harusnya bukan masalah di tengah-tengah jemaat, yang harusnya kita bisa menemukan common good-nya, menemukan kesamaan atau mutual understanding, itu kesamaan di tengah-tengahnya. Saya harus katakan bahwa Tuhan, ya, ketika kita melihat berbagai karunia yang ada dan mungkin ada kelebihan satu sama lain, di mata Tuhan karunia-karunia roh itu tidak terlalu impress Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena semua karunia diberikan Tuhan dari Tuhan bagi setiap umatnya. Termasuk karunia mukjizat pun di mata Tuhan biasa aja, karena semuanya berasal dari Dia. Yang Tuhan inginkan adalah sikap hati dan motivasi kita ketika kita memakai karunia itu. Bukan untuk memuliakan diri kita, merendahkan hati kita, merendahkan orang lain. Karunia roh itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu membawa pertumbuhan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Harusnya demikian rekan-rekan, bagi kepentingan bersama. Inilah rekan-rekan yang membuat Tuhan impress dengan tubuh Kristus. Karena kita menjadi sama seperti rencananya, yaitu mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Yang ketiga adalah ayat 11 rekan-rekan. LAI menerjemahkan, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Dalam ESV menerjemahkan to a portion, to each one individually as he wills ya. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa tiap-tiap orang secara khusus diberikan karunia yang beragam-ragam itu dan seperti yang dikehendakinya. Dan seperti kehendaknya as he wills ya. Kehendaknya dia di dalam diri umatnya. Dan ada 2 penekanan pada bagian ini. Yang pertama ada Roh Kudus secara bebas memberikan karunia roh kepada siapa saja yang untuk dipakainya bagi pekerjaan Tuhan sesuai dan kehendaknya. Yang kedua adalah setiap anggota tubuh Kristus pasti diberikan karunia roh dan Tuhan memanggil untuk terlibat dalam pelayanan bagi tubuh Kristus, bagi kemuliaannya sesuai dengan karunia-Nya Dia. Yang pertama ini, karunia Roh Kudus diberikan berdasarkan kehendak Allah. Ya, Allah saja yang berkehendak. Kehendaknya bebas bagi siapa saja untuk Dia berikan karunia. Itu tidak mengenal latar belakang suku, ras, atau kelompok sosial atau pekerjaan tertentu di dalam tubuh Kristus. Jadi sebab satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Kalau kita lihat sekarang ini adalah 2 macam kelompok. Ada kelompok perbedaan ras dan kelompok perbedaan dalam kelompok sosial ataupun ekonomi ya rekan-rekan. Jadi itu semua diberi minum oleh satu roh. Jadi dihidupkan oleh satu roh dalam satu tubuh Kristus. Jadi tidak ada di antara mereka satu sama lain yang menjadi sebuah membatasi atau membentengi mereka untuk menerima karunia roh daripada Tuhan. Artinya apa rekan-rekan? Dasar dari karunia diaplikasikan dalam gereja, di gereja dimanapun, adalah berdasarkan kehendak Allah saja. Tuhan memberikan karunia mengajar dan memimpin atau karunia kepada tertentu ya sebagai pemimpin kepada ras yang berbeda, mungkin asing bagi kita. Dalam tubuh Kristus, respon kita kalau ada orang yang berbeda, ras yang kita anggap, wah mungkin saya melihatnya dengan berbeda. Kalau Tuhan memberikan karunia-Nya bagi dia sebagai pemimpin, di sini mau katakan bahwa itu kehendak bebas Tuhan dan kita harus menghormati Tuhan. Ya,
Ini hal yang mungkin terus sulit mungkin kita lakukan. Karena kita seringkali membatasi diri dengan cara-cara tertentu di dalam melihat karunia-karunia yang mungkin dianggap sangat menentukan gereja. Tetapi kalau dia sudah teruji rekan-rekan, orang tertentu yang Tuhan berikan dan sudah teruji dalam karunia-Nya, Tuhan memberikan dia karunia untuk memimpin di dalam tubuh jemaat, kita harus menghormati Tuhan yang memberikannya. Dan juga misalnya di dalam pelayanan ya, bahkan mungkin sebagai majelis ataupun yang lainnya, seharusnya tidak lagi memandang kepada kelompok sosial. Semua bisa dan memiliki kesempatan yang sama. Jika dia adalah jemaat yang setia, dia jemaat yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kelompok tingkat ekonomi kuat maupun rendah, semuanya punya kesempatan yang sama untuk melayani dia. Untuk sama-sama terlibat dalam tubuh Kristus. Gereja harus terbuka dengan berbagai suku, ras, dan berbagai tingkat ekonomi yang ada di dalam gereja. Yang seringkali kita terus berjuang sampai hari ini terjadi di tengah kita. Kenyataan tentang persoalan perbedaan ini bukan hal yang sederhana rekan-rekan. Dalam survei Barna di Amerika tentang rasial, survei ini memberikan 3 pilihan ya tentang persoalan rasial di dalamnya. Ada yang merasakan perbedaannya, ada yang merasakan persoalannya, ada yang tidak merasakan, ada yang variasi. Dari yang merasakan dan yang bervariasi, muncul ya, ada 20% lebih merasakan ada diskriminasi di dalam gereja. Ada 20% lebih juga pernah mengalami tekanan karena perbedaan rasial. Ada 30% lebih ya sulit membangun hubungan di dalam gereja. Dan yang paling tinggi adalah sulit mendapatkan posisi sebagai pemimpin di dalam gereja. Ada 40% ya. Di sana memang ada persoalan rasial yang luar biasa antara kulit satu sama kulit hitam dan kulit putih dan lain-lainnya. Dan saya rasa sih bukan semua orang seperti itu perjuangannya mereka. Dan di Indonesia ataupun di gereja, di tempat kita juga kita berjuang bersama-sama. Apakah kita merefleksikan hal ini di dalam gereja kita? Bahwa apakah ada kesempatan-kesempatan melayani dari berbagai kelompok atau ras lain di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus di tempat kita? Nah, rekan-rekan, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima berbagai multi etnis? Itu adalah hal yang paling pertama yang harusnya jadi pegangan kita. Karena tubuh Kristus itu adalah kesatuan di tengah keberagaman dan tidak dibatasi oleh keberagaman dalam berbagai suku dan ras yang ada. Tuhan mau kita melibatkan siapa saja di mana Tuhan sudah beri karunia kepada orang itu. Yang kedua adalah keterlibatan dalam pelayanan tubuh Kristus. Ayat 4-6 membagi 3 keterlibatan di dalam penggunaan karunia, yaitu keterlibatan dalam tubuh Kristus. Yang pertama penggunaan karunia roh, bisa mengajar, menasehati, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah berbagai pelayanan. Nah, variasi pelayanan itu beragam sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan tubuh Kristus. Yang ketiga adalah perbuatan ajaib, ya bisa menyembuhkan, mukjizat, dan lain-lainnya. Artinya rekan-rekan, keterlibatan di dalam tubuh Kristus itu sangat beragam sekali. Sangat banyak sekali. Kalau jemaat sekalian yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau pasti Tuhan berikan satu karunia di antara karunia yang ada. Pasti ada satu. Banyak orang bilang, Pak, saya nggak ada karunia. Waduh, padahal dia sering sekali terlibat sebenarnya di dalam perbincangan, terlibat juga dalam berbagai hal, di dalam sosmed dan lain-lainnya. Tetapi ketika melayani banyak rekan-rekan yang memberikan alasan, saya tidak bisa Pak, saya kurang bisa, saya sibuk dan lain-lainnya. Rekan-rekan, Tuhan memanggil kita terlibat dalam pelayanannya. Kadang kita terlalu banyak komentar ya, kita komentar 1, komentar 2, komentar 3 dengan yang lain. Mari kita rekan-rekan terlibat, rindu terlibat bersama-sama di dalam pelayanan. Agar di sanalah kita membangun kesinergian satu sama lain. Di dalamnya lah kita belajar semakin bertumbuh, bersatu di dalam tubuh Kristus. Ada berapa banyak karunia yang ada? Tidak seorang pun yang tahu. Hal yang terbaik adalah dikerjakan mendaftarkan sebagian dan mengarahkan kepada yang lain. Jadi kita mencari tahu karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Apa sih fungsi saya di tengah tubuh Kristus? Apa bagian saya sehingga saya bisa mengerjakan di dalamnya? Yang terus mengarahkan kepada yang lain, maksudnya melayani ya di dalam berbagai hal. Yang kita tahu bahwa Roh Tuhan memiliki keluasan untuk bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki. David Allen ya.
Jadi ada berbagai karunia, bahkan karunia-karunia itu tidak hanya bisa dibatasi di dalam gereja, tetapi juga ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia melayani, misalnya sebagai pekerjaan-pekerjaan yang ada ya, insinyur, sebagai pelukis, ataupun yang lain-lainnya. Dia bisa melayani di luar ya kepada jiwa-jiwa lain yang membutuhkan. Jadi karunia spesial itu diberikan dengan khusus kepada setiap umat Tuhan. Dan terutama di dalam gereja untuk menjadi berkat bagi di luar sana. Mari kita gunakan karunia Allah bagi pekerjaannya. Rekan-rekan, aplikasi sebagai penutupnya adalah bahwa jika kita sebagai umat Allah dari Trinitas, maka kita harus berusaha merawat kesatuan di tengah perbedaan yang ada. Ingatlah, selalu libatkan Roh Kudus untuk membawa kesatuan dalam tubuh Kristus. Ingatlah Allah Trinitas yang menyatukan kita. Yang kedua adalah join ya, terlibat. Milikilah kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan dalam tubuh Kristus dalam berbagai cara yang ada. Pada masa pandemi kita juga tetap bisa melayani. Rekan-rekan yang mungkin ya sulit untuk hadir di tengah gereja untuk rekaman ataupun yang terlibat lainnya, bisa lewat berdoa, rekan-rekan mendoakan gereja, mendoakan pelayanan. Bisa lewat gadget yang ada kita punya. Kita bisa terlibat dalam pelayanan, kita bisa sharing dengan rekan-rekan, kita bisa share renungan, kita bisa lakukan banyak hal. Ini yang saya selalu tekankan di dalam pelayanan di tengah jemaat, anak kaum muda terutama. Bagian kecil sekalipun yang men-share renungan itu harus dilakukan. Musuh terbesar pandemi salah satunya ada bukan hanya penyakitnya, tetapi ketika kita berhenti melayani, ketika kita berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kita tidak boleh berhenti. Apapun kita harus kerjakan. Lewat gadget kita bisa lakukan. Terlibat dalam pelayanan ya, dalam persembahan lagu, persembahan acara, kita bisa kerjakan. Kita gunakan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Yang keempat, bekerja dengan takut akan Tuhan ya, bekerja di luar sana dengan cara-cara yang sesuai dengan Allah mau, dengan profesionalitas. Yang kelima, melayani Tuhan di dalam keluarga. Di dalam keluarga mari kita bangun kesatuan hati, membangun doa bersama, membangun hubungan komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah respon kepada perbedaan itu. Sadari bahwa persoalan utamanya bukan pada perbedaan ataupun keragaman, tetapi bagaimana kita meresponi perbedaan yang ada, rekan-rekan. Berapa waktu lalu saya ketemu seorang ya, yang mengatakan bahwa ya kita boleh percaya dengan apa saja lah, kepercayaan A, B, dan C. Tidak boleh ada satupun orang yang merasa dirinya benar di dalam kepercayaannya. Perbedaan itu tidak boleh ada. Saya katakan kepada dia, bukan perbedaan tidak boleh ada, tetapi bagaimana kita meresponi perbedaan itu yang penting, rekan-rekan. Meresponinya, menanggapinya di dalam perbedaan yang ada. Perbedaan tidak membuat perpecahan atau pemisahan. Perbedaan suku, ras, tingkat ekonomi tidak membuat perpecahan sebenarnya. Karena perbedaan itu kekayaan. Yang perlu kita lakukan adalah terus membangun hubungan dengan yang berbeda dengan kita. Rasnya, sukunya beda. Tanpa ingin mengubahkan orang lain sesuai dengan caranya kita. Tetapi justru kita meninggalkan kenyamanan kita akan, mungkin kita suka membanggakan apa yang kita punya. Kebanggaan akan suku. Dan kita mari punya persahabatan dengan orang yang berbeda dengan kita. Itu akan membuat kita semakin kaya di tengah keberagaman. Perbedaan jarak juga tidak membuat kita terpisah, rekan-rekan. Pandemi tidak membuat kita tidak beribadah. Jarak tidak menghancurkan kita karena ada Roh Tuhan yang menyatukan kita. Roh Tuhan itu mampu menyatukan kita dimanapun kita berada. Jadi selama pandemi mari terus beribadah. Memang kita rindu ibadah di ruangan gereja yang ada. Tetapi satu hal yang penting bahwa kita harus menyadari bahwa ibadah itu disatukan oleh Roh Tuhan. Seperti karunia ibadah pun disatukan oleh Roh Tuhan. Yang selanjutnya perbedaan pandangan juga tidak membuat kita bermusuhan. Perbedaan pandangan justru membuat diskusi seharusnya semakin menarik. Karena ada keunikan satu sama lain. Jangan sampai kita memandang pandangan yang berbeda itu sebagai sesuatu yang harus kita musuhi. Karena itu menunjukkan ada keunikan satu sama lain. Mari kita pandang seperti itu. Teguran atau pernyataan kebenaran juga tidak menimbulkan kehancuran sebenarnya.
kebenaran yang dinyatakan kepada orang lain ataupun teguran memang tidak enak Bapak sekalian. Tetapi kalau kita punya kasih di balik semuanya itu, kita akan mengusahakan dengan cara yang lembut, yang rendah hati dan sesuai dengan karakter Kristus. Tidak apa-apa berbeda. Tidak apa-apa, yang penting kita mau belajar untuk rendah hati. Cara kita dalam menanggapinya yang harus kita lakukan. Kita tidak mengkompromikan kebenaran, namun kita menyatakannya dengan penuh kasih. Jadi persoalan terbesarnya ada di dalam diri kita. Motivasi yang mungkin terselubung kepentingan diri sendiri, sikap rasisme kita, dan tidak mendasari semuanya dibaliknya dengan kasih. Itu yang buat perpecahan di tengah-tengah umat jemaat, di tengah gereja yang lainnya, gereja dalam tubuh Kristus. Jadi bukan karena perbedaan itu sendiri. Mari kita memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang bisa membuat kita semakin kaya di dalam satu sama lain. Saya mengutip Richard Philip ya. Idealnya kesatuan Kristen yang alkitabiah bukan hanya bisa bersatu, betul kita harus mau bersatu sama lain belajar, tetapi dalam Kristus adalah satu roh ya, kita adalah satu. Rohnya tinggal di dalam kita semua yang percaya, menyatukan kita dalam kebenaran, kasih dan tujuannya. Jadi roh Tuhanlah yang membuat kita satu sama lain dapat bersatu rekan-rekan. Jadi sehingga lewat kasih yang muncul dalam diri kita, seperti kutipan yang umum ini katakan, in essential unity, in non-essential liberty. Hal yang esensial kita harus bersatu dalam kebenaran. Yang tidak esensial kita memberikan ruang untuk perbedaan. Di dalam semua itu charity, artinya ada apa ya? Kalau memang ada perbedaan yang benar-benar berbeda di tengah kita, mari kita utamakan charity atau keberbahagiaan bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Biarlah hari ini rekan-rekan, lihat firman Tuhan ini, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam gereja kita, di dalam GKJ, kita semakin kuat bersama-sama di tengah keberagaman dan karakter dengan latar belakang yang ada, kita disatukan dalam tubuh Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Rekan-rekan, bagaimana dengan kondisi di gerejamu pada hari ini? Apakah kesatuan hati masih ada di tengah kita? Apakah di tengah kita yang ada adalah kebencian, tidak dapat menerima perbedaan satu sama lain? Atau sejak pandemi banyak di antara kita dingin, tidak lagi mau terlibat dalam tubuh Kristus. Mari datang sama Tuhan hari ini. Minta roh Tuhan menyatukan dan membangkitkan gairah kita untuk melayani Dia. Biarlah kita semua terlibat kembali di dalam roh Tuhan, di dalam melayani Dia dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Keterlibatan kita dalam menunjukkan kita mengasihi tubuh Kristus. Kita berdoa, kita renungkan hari ini, adakah kesatuan masih ada di tengah kita? Atau pepecahan yang muncul di tengah kita? Kebencian dan satu sama lain. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, kami tahu Tuhan, memang tidak mudah untuk terus bersatu. Banyak hal yang kadang-kadang menghalangi kami satu sama lain. Kami memandang orang lain dengan cara-cara yang penuh kecurigaan, penuh dengan cara-cara perbedaan dan permusuhan. Terkadang kami lemah dan kami orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak bisa memandang di dalam kasih, di dalam ikatan roh Tuhan yang telah menyatukan kami semua. Tolong setiap kami agar kami sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar dan menolong setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Saudari Vero. Mari Bapak Ibu dan Saudara semua yang ada di rumah, kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak kepadamu untuk segala berkat daripadamu Tuhan bagi kami sampai detik ini. Kami masih bisa bertahan bersama denganmu ya Bapak. Sekarang waktunya kami untuk memberikan persembahan. Engkau yang tolong kuduskan dan layakan setiap persembahan yang akan kami beri ya Tuhan, maupun kami masih yang belum sempat memberi ya Bapa. Engkau yang tolong layakan setiap kami, Engkau yang pakai persembahan kami ini untuk dapat menjadi pelayanan-Mu yang ada lebih lagi ya Tuhan. Kau juga berkati tangan-tangannya mengelola ya Bapa, supaya dapat benar-benar mengelola dengan baik dan juga memperluas kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hai Jemaat GKJ Season City, senang sekali boleh berjumpa dengan Anda dalam Warta Minggu ini. Saya Guru Injil Jevin dan mari kita simak bersama Warta berikut ini. Hai teman-teman kaum muda dimanapun kamu berada, let's join us di dalam persekutuan-persekutuan kaum muda. Kalau kamu seorang remaja, mari bergabung dalam Fellow Night on Air tiap Jumat malam pukul 8. Dan kalau kamu seorang pemuda profesional, ayo bergabung bersama kami tiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 5 sore dalam persekutuan Cool Youth. Mari bergabung karena kita butuh kekuatan di dalam komunitas yang saling membangun di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi ini. God bless you. Kelas SMK 2 atau Saya Murid Kristus Gereja Kristen Jakarta akan dimulai pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 19 atau jam 7 malam dengan tema Persembahanku, Apa dan Mengapa dengan pembicara Guru Injil Pierre Tilaan. Kiranya seluruh peserta SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Sekian Warta GKJ Season City di minggu ini. Dan jangan lupa untuk beribadah lagi di minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Gereja Kristen Jakarta Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Kembalilah dalam aktivitas kita bersama Tuhan. Lakukanlah semua perjuangan ini bersama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan menguatkan kita dan membuat kita menjadi umat pemenang. Tetap pancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sehingga semakin banyak orang yang boleh berkenalan dengan Kristus dan menerima Dia. Mari kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sesungguhnya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati.